Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pesona Inspira. Seperti yang tadi saya kemukakan atau saya kasih info begitu ya, yaitu terkait hari ini adalah ada dialog hari ini khusus untuk PLN Wonosobo. Dan yang pasti sangat menarik kali ini karena kita tahu promo ini hadir lagi dengan pastinya dengan harga yang istimewa dan menarik sekali. Seperti apa keseruannya? Saya sudah kedatangan narasumber di Radio Pesona, ada Mbak Winda Fitralina. Iya, Mbak Winda Fitralina, selamat pagi Mbak Winda. Pagi Mbak. Iya Mbak Winda sudah berkali-kali kesini, saya sudah sangat mengenal. Beliau adalah tim leader PP dan administrasi PLN ULP Wonosobo. Ya Mbak Winda. Iya betul. Apalagi terkait dengan promo kali ini. Iya. Pastinya. Oke deh. Dan ada Mas Venda Delnitraga. Beliau adalah tim leader K3L PLN ULP Wonosobo. Selamat pagi Mas Venda. Selamat pagi Bu. Iya Mas Venda ini lebih ke keselamatan gitu ya. Selamatan. K3L itu apa ini? Selamatan kesehatan kerja. Oh, begitu. Itu khusus untuk karyawannya atau semua? Semua. Ya. Jadi oke, baiklah. Jadi memang namanya juga listrik, itu memiliki resiko juga ya Mas ya. Namanya kelistrikan. Oke. Dan Pesona Inspira PLN ini adalah perusahaan yang bisa dikatakan memiliki tugas yaitu mendistribusikan listrik, menyediakan listrik gitu ya. Dan PLN Wonosobo juga meluncurkan program tambah daya diskon untuk masyarakat Wonosobo. Berapa diskonnya? Nah, ini terkait dengan Hari Listrik Nasional ke-78. Saya langsung ke Mbak Winda aja nih Mbak Winda. Iya. Ini sangat menarik sekali. Tapi sebelumnya, tadi saya sudah share di story WhatsApp-nya Radio Pesona yang ini poster di mana promo Hari Listrik Nasional 271.000 gitu. Jadi Pesona Inspira bisa melihat untuk story WhatsApp-nya seperti apa. Nah, seperti itu. Nanti pastinya akan dijelaskan sama Mbak Winda. Ya, silakan Mbak Winda terkait dengan ini promo listrik ini. Baik, terima kasih Mbak Meta. Jadi sebagai upaya untuk meningkatkan penjualan tenaga listrik dan memberikan kemudahan kepada konsumen PLN pada khususnya untuk semua golongan tarif demi mendapatkan akses tambah daya serta dalam rangka memeriahkan serangkaian momen di tahun 2023 ini, PT PLN Persero menghadirkan produk layanan tambah daya dengan yaitu memberikan keringanan biaya penyambungan untuk tambah daya menggunakan mekanisme e-voucher bagi konsumen yang melakukan transaksi hanya di aplikasi PLN Mobile. Sebagai panduan teknisnya nanti kita bisa langsung ngecek di aplikasi PLN Mobile. Mungkin awalnya seperti itu dulu Mbak Meta. Iya, oke. E-voucher. Jadi di sini saya juga melihat dari posternya aja atau semacam yang disampaikan di sini adalah berlaku untuk pelanggan tegangan rendah satu fasa semua golongan tarif dengan melakukan pembelian token minimal Rp50.000 atau pembayaran listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Jadi kita harus masuk ke ini ya aplikasi tersebut. Terus dengan Rp50.000 kita dapat voucher satu untuk. Jadi satu user hanya bisa digunakan untuk satu promo. Setelah itu kalau kita udah mendapatkan satu voucher itu baru kita bisa daftar untuk tambahan promo ini. Iya, jadinya setelah kita melakukan transaksi di PLN Mobile, entah itu beli token 50.000 atau pembayaran listrik yang bulanan itu, nanti muncul vouchernya. Voucher itu kita gunakan saat pendaftaran tambah daya. Itu baru nanti berubah nilainya untuk tambah dayanya yaitu sebesar 271.000 sekian. Gitu. Jadi persyaratannya satu ini ya, harus bayar transaksi, ini 50 transaksi dulu baru dapat voucher. Gitu. Oke, luar biasa. Dan ini semisal kalau beberapa orang masih tidak menggunakan ini aplikasi ini, bagaimana Mbak Winda? Untuk kali ini memang kita lagi gencar-gencarnya promosi aplikasi kita ya. Jadi disarankan harus download dulu ya. Oke. Iya. Jadi semacam apa ya? Ajakan ayo kita download dulu aplikasinya. Karena di situ di aplikasi itu seluruh produk layanan PLN itu bisa diselesaikan di satu genggaman itu ya. Betul. Oke. Dengan PLN Mobile semua semakin mudah. Intinya seperti itu. Iya, Mbak Venda. Mbak Venda di sini juga tertulis 271. Jadi ini semua dari daya listrik yang 450 dan sampai dengan batas 7.700.
Jadi ini semisal aja daya sebelum 450 itu kalau semisal ya sebelum ada promo ini berapa rupiah sih sebenarnya? Kalau dayanya 450 kemudian tambah daya ke 900, rupiahnya untuk tambah daya kurang lebih 420.000. Jadi kan karena ada promo ini hanya 270.000. Kalau mungkin lebih berasa dari daya 900 mungkin ke daya 5.500 kita bisa kalau nggak promo 4 jutaan, tapi kan ada promo hanya 270.000. Tuh, Ya. jadi ini manfaat sekali nih. Ya. Ini sampai berlaku sampai tanggal berapa ini, Mbak? Sebenarnya awal ini kita infonya itu hanya sampai 30 November, namun kemarin dapat instruksi untuk menyampaikan lewat radio-radio bahwa ini diundur sampai akhir Desember. Jadi silahkan masih ada waktu untuk download dulu tentunya. Jadi nggak usah tergesa-gesa. Kalau biasanya ada instruksinya di aplikasi sudah ada petunjuknya ya harus seperti apa prosesnya. Tapi kalau yang masih bingung bisa pinara di kantor bisa. Begitu Monggo, ya. Oke, jadi kalau kan memang ada beberapa orang untuk cara-caranya gitu ya semacam tutorial gitu Iya, ya. betul. Agak kesulitan jadi silakan kantor aja Iya, gitu iya. ya. Nanti kita bantu. Oke, jadi memang karena kebutuhan itu sangat penting sekali. Dan kalau harga normal tadi sudah disebutkan Mbak Winda itu kalau sampai tadi berapa Mbak Winda yang 100 Misal dari 900 dayanya ke 4.400 bisa 3 jutaan, kalau 3 ke jutaan 5.500 bisa 4 jutaan. tuh kan. Makanya kalau normalnya segitu setelah ada promo segitu kenapa enggak gitu Ya. kan. Karena memang kebutuhan listrik kan semakin banyak tuh ya. Ya. Semisal yang tadinya kita nggak punya Magicom semisal, Ya. terus kita harus beli Magicom yang lebih dua gitu semisal. Ya, benar. Apalagi untuk anak-anak kos juga. Itu penting banget apalagi Ya. ibu-ibu yang punya kos ya. Iya. Oke. Baik. Dan sebenarnya program ini sering dilakukan juga sih untuk PLN Wonosobo ya, Iya. untuk tambah-tambah Tambah daya daya. gitu ya. Oke. Dan baik, sebelum ke tanya lagi, saya mau ke Mas Venda. Mas Venda, ini kan musim hujan ya Mas Venda. Terkait dengan K3L. Itu kalau Mas Venda sendiri bagaimana untuk PLN sendiri ketika datang musim hujan? Pastinya ini sangat rawan sekali untuk kelistrikan. Ya. Ha-ha. Untuk antisipasi ya Bu ya, untuk bayar listrik yang mungkin di musim penghujan ini ya, mungkin yang pertama kita matikan untuk instalasi listrik. Yang biasanya di kW meter itu ada MCB, yaitu saklarnya. Itu kemudian terus dicabut untuk peralatan listrik yang tersambung dengan stop kontak. Kemudian dinaikkan alat peralatan yang istilahnya ditempatkan ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian bila aliran listriknya yang terkena air tidak padam, bisa menghubungi kami melalui PLN Mobile ataupun kontak center 123. Dan terakhir mungkin bisa menghubungi instansi terkait mungkin terkait penanggulangan bahaya banjirnya. Mungkin terjadi Terus banjir. kenapa sih kalau ketika hujan tuh sering ada tiba-tiba mati gitu karena apa sih sebenarnya Mas Venda sebenarnya gitu? Sebenarnya- ya jadi kan orang tahu wah mati nih gitu tanpa pemberitahuan. Itu karena apa sebenarnya faktor-faktor yang membuat Faktor listrik? eksternal Bu, bisa Oh, jadi gitu. hewan, tapi kebagian besar itu dari pohon gitu yang menimpa ke jaringan, jadi langsung mati, padam meluas gitu. Terus Jadi jadi kita langsung menginformasikan melalui mungkin media sosial Instagram. Oke. Gitu. Dan kalau di Instagram PLN saya juga sering melihat yaitu tentang apa itu penjaring apa ya Mbak Winda apa? Jaringan. Perawatan sih? Apa itu? Pemeliharaan. Pemeliharaan itu Ya. lebih ke Mas Venda nggak sih? Ya itu kan sudah terprogram dari tim teknik Bu. Jadi kita memang ada kegiatan yang memang rutin. Jadi setiap minggu sudah dibuat jadwal dan itu kan di-share ke medsos ya melalui IG itu. Gitu, Gitu. iya. Jadi itu yang terencana Bu. Jadi yang kayak tadi yang misal musim hujan terus tiba-tiba mati ya tinggal calling ke kami, jadi bisa ditindaklanjuti segera gitu. Iya. Mungkin ya lebih cepatnya lagi kalau memang ada di lokasi ada temui pohon yang menimpa jaringan lebih cepat lagi gitu. Oke gitu. Oke. Baik. Tapi ada juga beberapa orang yang ngerasa kok ini saatnya mati kok nggak mati gitu. Itu sebenarnya apa ini? Apa miskomunikasi atau bagaimana nih Mas Nah, Wenda? itu kadang miskomunikasi Bu. Jadi Oh, gitu mungkin ya? dari tim teknik juga dapat dari UP3 lah. Misalkan kita sudah agenda pemadaman dan ternyata dari instruksi pusat tidak boleh padam seperti itu. Jadi kita pending dan kita pasti langsung update di medsos. Begitu. Gitu, oke. Baik. Ini juga untuk memberikan
semacam ini loh Pesona Inspira. Ini kan panggilan ke pendengar Pesona Inspira nih Mbak Winda. Seperti ini, ternyata sebenarnya banyak ya yang namanya pelanggan juga banyak yang merasa kecewa, ada yang merasa lo kok nggak jadi dipadamkan, sudah pinjam genset gitu. Itu jadi apa yang disampaikan Mas Venda ini ya bisa dipahami begitulah Pesona Inspira ya. Baik, kalau ada Pesona Inspira kalau ingin menanyakan langsung terkait dengan promo Hari Listrik kali ini, Anda bisa gabung bersama Radio Pesona Wonosobo, silakan. Anda bisa bisa melihat story WhatsApp Radio Pesona seperti itu. Ya, jadi memang di situ ada beberapa yang mesti dibaca, yaitu tentang daya sebelum, daya sesudah, dan harga normalnya seperti apa. Sementara harga promo banting harga nih 271.000 Pesona Inspira. Siapa yang tidak tertarik? Kayaknya nggak ada yang nggak tertarik, pasti ada semua gitu maksudnya ya. Oke, dan untuk Pesona FM ini dengan nomor WhatsApp-nya silakan dicatat Pesona Inspira di 0823 2383 9996. Ya, satu lagi 0823 2383 9996. Mbak Winda, saya langsung ke promo ini lagi nih Mbak Winda. Ya. Ini langsung kan gini prosesnya gini. Kan tadi kan menyebutkan setelah dapat satu voucher, terus kita masuk ke aplikasi lagi. Kita langsung untuk ID pelanggan gimana ini? Di situ. Jadi prosesnya tadi setelah kita melakukan transaksi entah token ataupun pembayaran bulanan, di bulan itu muncullah, nanti kita cek di menu itu ada muncul voucher yang akan kita pakai. Kemudian kita kembali ke menu tambah daya atau perubahan daya. Kita masukkan ID Play yang akan kita tambahkan daya. Misal di rumah kita atau saudara kita dimanapun bisa. Nanti kita klik tambah daya, pilih menu ID Play. Kemudian pas akhir pembayaran, sebelum pembayaran kita masukkan voucher yang tadi kita sudah dapatkan. Nanti kita apply. Dia akan rupiahnya berubah, sudah 270 berarti sudah benar, klik lakukan pembayaran. Gitu. Nah, untuk lakukan pembayaran juga pakai pilihannya di situ, nanti ada beberapa pilihan ya. Oke. Baik, setelah itu baru deh dari PLN sendiri masukkan nanti ke sistem kita, atas ID PL ini sudah bayar, nanti kita proses. Kirimkan petugas ke lokasi. Iya. Ini cukup menarik juga sebenarnya kayak gitu. Tapi semisal nih ada beberapa orang yang nyun sewu ya, nggak ada punyanya uang cash gitu ya. Pokoknya uang cash terus tidak punya untuk bayar-bayar gitu, bagaimana ini untuk solusinya? Biasanya ada pilihan kalau mungkin biasanya mungkin dibantu kita ya kalau pembayaran. Kalau PLN Mobil kan ada beberapa pilihan, link aja, terus kemarin ada BRI sama Mandiri baru itu. Tapi mungkin nanti kita bisa bantu pilihan. Oh gitu ya. Iya. Oke, jadi ke PLN saja. Iya. Oke deh. Baik, dan ini ada yang sudah gabung. Assalamualaikum, selamat siang Meita, Mbak Winda dan Mas Venda. Mas Irfan. Ini Mas Irfan. Mohon maaf untuk Mas Irfannya nggak datang ini ya, karena memang ada agenda lain. Ada agenda lain, betul. Dan ini Mbak Mia, saya pengguna listrik token di rumah hanya seorang diri. Nggak punya banyak peralatan listrik yang terlalu banyak. TV nggak pernah lihat, Magicom rusak. Setrika 10 hari sekali. Ya kalau nyetrika 10 hari ya sekali aja. Kayaknya belum perlu ya untuk menambah daya. Pertanyaannya, ketika token habis ada alarm yang bunyi tit gitu. Itu maksimal hingga berapa hari ya? Apa yang dilakukan jika alarm itu sampai mati gitu? Masih bisakah tetap diisi token atau bagaimana? Terima kasih gitu. Iya. Jadi kalau itu kan sebenarnya alarm ya. Alarm kan mengingatkan kita, reminder kayak kita setting nih alarm mau ada agenda kemana jam 10 misal siaran gitu kan. Berarti kan otomatis sebelum jam 10 kita harus melakukan apa gitu kan. Nah, sama halnya dengan kita PLN, kita ada settingannya. Jadi di KWH meter itu kan token ada angka-angka ya. Di situ kita bisa pilih. Kita akan setting alarm itu bunyi saat sisa token berapa. Misal di setting sisa 10 kWh, berarti kan masih bisa 1 hari untuk menyalakan lampu. Jadi settingannya bisa 5-10 gitu. Setelah itu biasanya nggak lama, biasanya sehari. Setelah itu harus segera isi tokennya. Berarti tidak beberapa menit tapi masih lama begitu ya? Biasanya kalau kan tergantung dayanya ya, biasanya ada rupiah per itu, tapi biasanya kalau settingan paling itu tuh di settingnya 5 atau 10, rata-rata kita amankan di 10 kWh, jadi kan nggak langsung mati gitu, jadi masih aman, nggak langsung pet. Oke, jadi yang dilakukan jika alarm tersebut sampai mati gitu, masih bisakah tetap diisi token gitu? Paling harus lapor karena sudah sampai mati. Oke. Gimana mau nyalain masukin angkanya, kita nggak tahu bener nggak kan, nggak bisa dipencet ya.
Jadi kita ada sistem lagi. Oke, itu lapornya ke PLN Mobile juga? Bisa. Kan enak kalau pakai PLN Mobile, pilih pengaduan, nanti difotoin KWH-nya posisi mati, mohon bantuannya gitu. Nanti kita call back. Oh gitu. Iya. Atau kalau misal memang sampai saat ini belum, bisa 123 call center kami. Itu cepat untuk ya responnya nanti kita yang ngerespon ya. Oke, itu responnya cepat Mbak Mia. Itulah PLN Wonosobo. Dan Pesona Inspira kita akan berhenti dulu atau kita break dulu ya Mas Wenda dan Mbak Winda. Tetap bersama Radio Pesona Wonosobo di dialog hari ini. Masih di dialog hari ini bersama PLN Wonosobo Pesona Inspira, dan ini masih terkait dengan momen yang sangat tepat untuk Anda untuk menambah daya listrik ya, karena PLN ini memang terus meningkatkan pelayanan kepuasan kepada pelanggan, dan promo ini bisa digunakan ya. Jadi masyarakat bisa lebih ringan gitu. Tadinya tadi sudah disebutkan semisal ya, yang tadinya 7 juta semisal atau berapa juta-juta dengan 270 aja sudah bisa dapatin apa yang diinginkan. Jadi listrik nggak akan apa ya Mbak Winda, anjlok gitu ya. Betul. Ya jadi jeglek gitu katanya ya. Jadi memang kebutuhan listrik itu kan sangat-sangat vital sekali untuk rumah tangga ataupun di kantor-kantor juga gitu ya, ataupun di perusahaan. Baik Mbak Winda, sebenarnya ada tadi kan sudah disebutkan harus melakukan transaksi dulu Rp50.000. Selain itu ada syarat lainnya nggak sih? Ada dong, tentu saja. Jadi tambahan syaratnya ya sebenarnya hanya sudah menjadi konsumen PLN sebelum tanggal 1 Oktober 2023. Gitu. Misal kalau dia masih pasang atau menjadi pelanggan itu masih November ini tetap nggak bisa? Belum bisa. Belum bisa? Belum bisa. Oh gitu. Oke. Iya. Tapi kayak kebanyakan semua orang sudah menggunakan listrik dong ya Mbak. Jadi aman-aman saja gitu. Baik. Dan ini ada yang tanya sebenarnya, tapi nanti dulu ya. Iya. Saya mau ke Mas Wenda dulu. Ini Mas Wenda, kita kan atau kelistrikan itu kan memang rawan sekali dan resikonya cukup tinggi gitu ya. Terus bagaimana mengupayakan zero accident? Pastinya Mas Wenda juga banyak pengalaman di situ. Apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Apalagi di kelistrikan di rumah yang sangat membahayakan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tetap aman di rumah dengan kelistrikan itu? Yang di rumah ya Bu ya. Di rumah. Yang pertama ya yang sering ditemui kan cas HP. Itu jangan dibiarkan langsung tertancap di colokan terus menerus. Itu kan kalau cas itu kan ada kepalanya sama kabelnya. Kalau kepalanya tetap gini gimana? Kepalanya tetap masuk gitu, nyolok gitu. Kalau elektronik yang kecil itu kan biasanya kan pasti ada masanya Bu. Maksudnya kan kalau kayak diinjek terus sama listrik kan pasti ya komponennya pasti ya panas dan rusak lah, meskipun itu nggak dicas pun sama. Gitu, jadi memang mending dicabut aja ya. Cabut aja sekali ya, biar nggak. Terus jangkauan dari anak kan juga aman Bu. Oh iya, oke. Anak kecil kan biasanya nggak tahu yang penting apa ini gitu aja, pasti penasaran kan, pasti ya dicoba-coba kan sering ditemukan seperti itu. Selain itu Mas Wenda? Kemudian yang steker Bu, stop kontak itu jangan bertumbukan lah di rumah kan biasanya sering ditambah lagi gitu kan. Tapi masih juga dijual belikan steker itu kan masih ada masih, gitu. Tapi kan secara penggunaannya itu banyak yang bertumbukan Bu, dan kabelnya masih kecil-kecil. Gitu. Ya itu. Jadi biasanya kan ditemui juga kabel audio. Sebenarnya itu kan tidak, itu fungsinya bukan standarnya lah. Itu. Kemudian kabel terkelupas jangan dibiarkan. Itu kalau pakai isolasi gimana? Isolasi ya nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Tapi tetap bisa aman. Sebenarnya aman. Yang penting tahu ini ya. Yang penting jangan sampai ada yang terkelupas. Itu kan bahaya. Apalagi kita tangannya basah, terus tidak pakai alas kaki kan berbahaya. Misalnya belum juga. Oke. Ada lagi? Ya mungkin itu aja. Mungkin sisi lain kondisi yang tadi itu basah tangan kita kan jangan langsung menyentuh peralatan listrik. Terus kalau semisal kita lagi jalan gitu ya, kita lagi jalan terus ada pohon yang merusak kelistrikan ataupun apa yang namanya itu Mas, kalau di jalan itu apa sih? Jaringan. Itu jaringan tegangan menengah Bu. Itu gitu. 100 kali lipat dari tegangan rumah. Ngeri banget ya. 20.000 volt. Jadi kalau kita sebagai saksi itu jatuh, itu kita posisi juga ada beberapa kendaraan yang lewat gitu, tapi kita lagi jalan gitu ya. Gimana ini Mas? Apa yang harus kita lakukan gitu? Antisipasi yang pertama ya mungkin kita jaga jarak dulu Bu.
Lebih baik mengkondisikan warga sekitar lah, jangan menyentuh dulu. Itu kan kadang sisi lain proteksi kita juga kadang belum langsung bekerja. Mungkin arusnya mungkin juga besar kan, mungkin proteksinya belum langsung bekerja. Nah itu kan mungkin masih bertegangan, dan langkah baiknya melapor ke kami melalui PLN Mobile itu tadi. PLN Mobile. Ya, itu langsung dari petugas langsung ke lokasi, Bu. Kalau telepon biasa, kalau tanpa PLN Mobile ada nggak, Mas? Ya itu 123. Oke, benar-benar. Call center. Gitu, Call centernya ya. 123. Oke, ini sudah ada yang tanya ini ya, Mas Vinda sama Mbak Winda. Iya. Sebentar, dari Mbak Ova di Kali Kuning. Kali Kuning mana ini Mbak Winda? Saya juga kurang hafal dari mana ya. Timur ya. Kalau Mbak Winda rumahnya mana sih? Saya Bugangan. Bugangan. Iya. Oh, jadi sini aja gitu ya. Oke, ini dari Kali Kuning mau bertanya tentang ada nih tetangga yang minta tolong nih, ingin pasang baru. Ternyata nama yang bersangkutan tidak termasuk RTM nih Mbak Winda. Iya. Bagaimana kriteria RTM untuk pasang baru? Terima kasih. Oh ya, mungkin yang dimaksud subsidi mungkin ya. Oh, RTM, rumah tangga mampu mungkin ya. Nah, ya. Jadi silakan kalau mau mengajukan, membantu, sangat berterima kasih ya karena membantu. Barangkali Nun Sewu sebelahnya sepuh jadi kurang paham dengan gadget ya. Jadi enggak apa-apa mau membantu mendaftarkan pasang baru, tapi kalau memang di saat registrasi awal sudah ada keterangan notif, mohon maaf NIK tidak terdaftar subsidi, itu berarti prosesnya nanti tidak akan dapat tarif yang subsidi, akan dilayani dengan yang non subsidi. Kalau memang Nun Sewu ya, kalau memang kondisi di yang bersangkutan memang berhak mendapatkan bantuan, monggo diurus di kecamatan atau di Dinsos ya biasanya gitu kan. Monggo disampaikan bahwa yang bersangkutan kurang mampu, nanti bisa diusulkan NIK-nya itu jadi yang termasuk yang bersubsidi. Setelah itu prosesnya selesai, silakan datang ke PLN lagi untuk mengajukan itu, atau dicoba lagi di PLN Mobile bisa. Jadi syarat utamanya memang sekarang apa-apa KTP, NIK ya. Oke, Mbak Ufa di Kali Kuning, Garung ternyata ini Mbak. Garung. Baik, ada lagi nih, ada Lekpul di Gondang. Selamat siang Mbak Meta, Mbak Winda dan Mas Venda. Saya Mahful dari Gondang. Mau tanya sama Mbak dan Mas, agak melenceng nih dari tema nih. Saya itu pelanggan listrik pakai token. Ya, sudah lama tiap beli token, di rekening token ada pemberitahuan kompensasi dengan jumlah kompensasi tertentu. Tapi setiap kali dimasukkan ke meteran selalu gagal untuk yang kompensasi. Yang saya tanyakan, apakah kompensasi yang saya dapatkan ada batas kadaluarsanya? Terima kasih. Baik, tadi Mas yang di Gondang ya, mohon maaf. Kalau istilah kompensasi di kami itu sebenarnya kompensasi UJL yang sering, uang jaminan langganan pelanggan. Jadi sebenarnya itu apa ya, jaminan dari pihak pelanggan untuk PLN jika suatu saat misal terjadi kebakaran atau pelanggan tersebut tidak membayarkan, nanti uang UJL itulah yang kita pakai untuk melunasi semua hutang-hutang pelanggan. Tapi kalau yang dimaksud dari Mas tadi sepertinya adalah ada tambahan atau ini ya voucher sendiri. Nah, kalau itu kami mohon maaf saat ini belum ada program itu. Kurang tahu kalau memang dari loketnya atau dapat promo sendiri, kami mohon maaf belum tahu. Oke, sudah cukup. Ada lagi, selamat siang dari Dino. Apa kelebihan listrik prabayar? Saya kadang berpikiran untuk pakai token aja sih, tapi kok agak ribet ya. Terima kasih. Wah ya, oke, selamat siang. Ribetnya gimana nih? Soalnya contohnya aja saya ya, karena saya merasakan gini. Untuk rumah di orang tua saya kan sebelumnya sama pakai yang analog ya, yang lama itu pasca bayar atau analog. Itu kesulitannya adalah seringnya lupa. Misalnya jatuh tempo pembayaran listrik tiap bulan adalah maksimal tanggal 20. Kalau lebih dari tanggal 20 nanti akan ada denda dan pemutusan sementara. Kalau pakai token kan tadi sudah disampaikan, ada yang bertanya ya, ada bunyi pip-pipnya. Itu kan sebagai reminder. Jadi kalau pakai token salah satu kelebihannya adalah kita tidak dikejar dengan deadline tiap bulan tanggal 20 harus bayar. Jadi kita sendiri yang ngontrol ya. Isi pulsa sekian, kita estimasi 1 bulan 2 bulan bisa sekaligus. Kalau yang pakai Ampaska kan tiap bulan harus bayar ya, rutin. Kalau pakai pulsa misalnya setiap ada yang suka ngisinya bulanan, 3 bulanan, misal diisi 500.000 bisa 4 bulan misal gitu. Jadi terus kemudian yang kedua praktisnya apa, kita tidak misal rumah kita seringnya ditinggal kerja, terus kunci gerbangnya kan pasti otomatis terkunci posisi ya. Nanti ada petugas yang butuh untuk mencatat stand meter. Nah kalau pakai prabayar kan tidak harus, jadinya lebih dari privacy dapat gitu. Beberapa itu.
Jadi kelebihannya banyak juga sih. Sebenarnya banyak ya. Itu waktu tadi kalau Mbak Wida menyebutkan kelebihan dari token. Kalau dari Prabarya atau analog itu apa ini? Kalau pasca sebenarnya Pasca. kita juga programnya sebenarnya mau dialihkan ke prabayar token semua. Makanya kalau bisa ayo rame-rame beralih ke yang token. Gitu ya. Iya. Terus untuk beralih ke token itu bagaimana sebenarnya? Kalau kita bahasanya migrasi, jadi perubahan dari yang analog, yang piringan biasa ke yang token. Prosesnya hanya mengajukan migrasi dengan biaya token awal, langsung dapat token awal. Ibaratnya bisa nyalain lampu 5.000 dan biaya administrasi untuk membayar di loket 5.000, total hanya 10.000. 10.000 sudah migrasi ya? Ya, dan dengan meter yang token itu kita nggak ada biaya abonemen. Kalau yang analog yang putar itu kan, misal kita bepergian 1 bulan gitu, misal mudiknya 1 bulan, tetap harus bayar kan. Misal kalau daya yang kecil 60.000, tapi kalau misal pakai yang token kita isi hanya 20.000 pun bisa nyala lampu. Itu juga tambahan kelebihannya. Oke. Jadi ini yang dikatakan Dino gimana ya? Tapi kok agak ribet? Enggak. Tadi kalau Mbak Winda menjelaskan gitu ya, panjang lebar dan ternyata memang nggak ribet gitu kan. Jadi petugas juga nggak ngerasa kesulitan untuk masuk ke masuk ke rumah gitu. Kadang-kadang kan kadang-kadang pembaca meteran tuh meteran di dalam banget gitu kan. Jauh sama. Oke deh, luar biasa ini. Dan tadi saya mau menyangkut tentang ini juga yang analog itu. Semisal kan 450. Kalau pindah atau migrasi ke token itu 450 nggak apa-apa kan? Sama tetap aja. sama. Berarti kan itu tidak merubah daya. Nggak berubah daya. 450 kan sebutannya daya nggih. Nah, itu nggak apa-apa. Hanya merubah KWH-nya bentuknya aja kan. Kalau kita sebutnya dari analog ke prabayar atau token itu. Jadi nggak masalah. Dan kalau mengikuti promo ini bagaimana ini? Misal migrasi plus tambah daya gitu. Kalau program, jadi kalau analog ini yang meter lama ini biasanya harus nunggu beda bulan. Tapi kalau biasanya kita udah pakai meter yang prabayar, beda hari udah bisa proses apapun. Gitu. Jadi memang kalau misalnya dari analog, monggo mau ke prabayar, besoknya kita bisa proses tambah dayanya. Gitu. Tapi kalau sudah terlanjur yang masih analog tambah daya, kalau mau pindah ke prabayar harus nunggu bulan depan. Oh gitu ya, oke. Baik, dan ini sudah pertanyaannya sudah, dan silakan pesan Inspira kalau yang lainnya ingin tanya terkait dengan promo kali ini. Dan promonya memang luar biasa menarik sekali, harganya 271 loh pesan Inspira. Dan ini tadi Mbak Winda juga mengabarkan sampai Desember, tidak jadi November tapi sampai Desember. Ini sangat panjang untuk nggak usah berpikir sih sebenarnya, langsung aja gitu. Jadi download dulu aplikasinya gitu ya Mbak Winda ya. Kan sebelumnya juga kita pernah kesini yang harus pembelian sesuatu ya, peralatan listrik atau apa. Sekarang hanya pakai voucher. Jadi kan lebih mudah ya. Kalau dulu kan pakai kode, semisal apa ya, kode apa masukkan. Kalau sekarang dari vouchernya itu sendiri. Voucher itu lebih ke angka-angka ya Mbak Winda? Ini ke gabungan huruf dan angka. Huruf dan angka. Oke. Baik, pesan Inspira, ini promo tambah daya listrik. Silakan Anda bisa, kalau informasi lebih lengkap lagi bisa menghubungi PLN ke nomor 123. Oke. Iya. Sebenarnya untuk 271 sekian itu ada mengandung arti nggak sih sebenarnya Mbak? Oh iya. Jadi kan ini kan promo Hari Listrik Nasional. Hari Listrik Nasional jatuh pada tanggal 27 Oktober 2023 yang ke-78. Jadi 27 10 2023. Oke. Iya benar banget, benar. Jadi memang di sini kan tertuliskan 271.023 rupiah gitu ya. Oh, itu jadi memang ada semacam apa ya? Maknanya ya. Maknanya 27 itu tanggalnya hari listrik. 10 Oktober ya. 23 untuk tahunnya. Luar biasa. Emang sih ya cukup menarik juga. Oke deh Mas Inspira. Dan saya langsung ke ini lagi ke Mas Wenda. Ini nih. Kalau kabel listrik yang putus gitu ya. Tadi kan saya bilang kalau pakai isolasi nggak apa-apa gitu ya. Tapi tetap aman aja kan enggak sih sebenarnya gitu. Itu tetap aman. Sebenarnya kalau memang mungkin dari pihak rumah ragu-ragu yang mending ganti yang baru aja. Ganti yang baru. Paling Kalau aman yang kalau Gitu nggak ya. punya kompeten di situ kabel yang mending ganti Gitu. baru aja Bu. Lebih aman. Daripada sambung menyambung kan sebenarnya nggak aman. Jadi kalau semisal rumah tangga ataupun mana aja menghubungi Mas Wenda atau PLN Wonosobo, itu sebenarnya ada bayar nggak sih? Kita bayar gitu nggak sih? Gratis Bu. Gratis. Kalau orang-orang ngasih itu mungkin sebagai ucapan terima kasih kali ya. Ya itu. Di luar kami. Tapi di luar kami Bu, monggo. Gitu Yang ya. penting intinya kita kan sampai batas KWH meter Bu. Maksudnya gimana?
maksudnya kan izin petugas kami sampai eksekusi yang di rumah kan batasnya sampai kWh meter Bu. Kalau di dalam instalasi rumah ya monggo misal dari BTL aja. Oh gitu. Kalau di Sudah dalam selesai. itu sudah beda lagi Beda gitu. lagi ranahnya Wewenangnya ya. wewenangnya PLN kan sampai kWh meter. KWH meter itu yang meteran itu ya. Yang Meteran kotak itu ya. Oh, Soalnya kan gitu. banyak yang nggak paham jadi pasti anggapnya yang instalasi juga PLN Oke. gitu Iya. loh. Gitu. Saya kira- MCP ya MCP yang rusak kan kadang biasanya instalasi rumah nih tapi tetap suruh minta ganti PLN padahal itu kan bukan wewenangnya kami gitu. Gitu. Oke. Terus itu bukan wewenang PLN. Terus kita harus bagaimana dong Mas Winda? Kita Gitu. kan nggak tahu paham listrik tuh. Ya. Misal suami kita juga Ya nanti kan dari nggak pintar petugas banget. kan langsung menyampaikan Bu. Mungkin biasanya yang BTL yang di situ siapa? Mungkin Petugas minta instalatir atau petugas BTL? instalasi. Gitu Petugas ya. listrik Bisa. ya. Orang-orang mungkin pahamnya petugas listrik. Petugas ya. listrik lah. Oke. Gitu. Iya. Baik. Dan ini nih. Pohon itu kan sebenarnya juga ngeri juga ya Mas ya kalau pohon itu. Kadang-kadang apalagi untuk cuaca kali ini ya, cuaca kali ini hujan lebih ke hujan. Ketika tumbang gitu, itu berarti Anda juga ada kolaborasi antara PLN dengan Iya, eksternal. Eksternal ya. Eksternal. eksternal. Bisa Oke. dengan warga sekitar Dengan atau warga dengan sekitar. badan apa Mas? Penanggulangan ya. Biasa info kalau. PBT bisa juga sih Gitu. kerjasama. Jadi Sekarang kan juga sudah kolaborasi Bu sama DLH, pihak PU juga. gitu. Gitu. Jadi biar lebih Kalau cepat ada eksekusinya. info Ha-ha. Berarti musibah atau apa Saling nanti ini saling informasinya lebih cepat. cepat. Jadi untuk saat ini. sebelum terjun kita langsung sudah komunikasi dulu langsung gitu ya, langsung Iya. eksekusi Biasanya, gitu ha-ha. ya. Bisa saling misalkan itu butuh padam kita langsung eksekusi dulu. Langsung padamkan. Oke. Nah, syukur-syukur ada warga bisa gotong royong untuk pemangkasan pohon ya kami terima kasih kan biasanya kadang kita kesulitan untuk pemangkasan Bu kadang pohon yang produktif kan kita sebenarnya untuk jarak amannya kan 3 meter nah itu kadang petugas tidak dapat izin nah itu Untuk melakukan mungkin minta pemangkasan tolong pohon. ya mungkin minta tolong dari warga untuk merelakan lah istilahnya. Iya. Mungkin kan mereka udah ngerasa investasi aku Investasi, ini selama kayak, ini kenapa tiba-tiba dipotong di apalagi PLN duren gitu ya. kan. Betul, Oh, betul, iya, betul. durian ya. Apalagi duren itu kan itu. Iya benar-benar. Kalau Mas Ovenda bersama tim kerjanya gitu untuk pengamanan sendiri bagaimana Mas? Kalau kan harus pakai apa gitu? Ya kalau dari tim kami sudah APD komplit ya Bu. APD komplit. Alat Oke. pelindung dirinya sudah komplit dan lebih safety lah untuk itu. Makanya kalau saya sendiri misalkan petugas kami itu sudah lengkap, saya tetap berhentikan Bu, tidak eksekusi. Oke. Gitu. Baik. Disitulah peran beliau. Itulah. Beratnya di situ. Iya, baiklah. Dan memang ngeri juga sih kalau listrik sih Mbak Vinda. Iya. Iya. Kalau saya aja kalau nggak paham, mending nggak usah gitu Saya kan. juga iya loh. Iya Mbak Mending Vinda. panggil teman. Oke. Ada yang tanya lagi, jika ada MCB atau dust tank rusak, benar nggak saya bacanya? Dust Jika tank. untuk memperbaiki dan masang kembali menjadi urusan BTL atau PLN ya? Jika hal itu terjadi harus izin ke PLN dulu nggak ya? Terima kasih. Jadi gini, jika ada MCB atau dust tank rusak, jika untuk memperbaiki dan masang kembali menjadi urusan BTL ataupun PLN. Jika hal itu terjadi harus izin ke PLN dulu nggak ya? Terima kasih. Jadi urusannya kemana itu? Iya. Untuk alangkah baiknya memang lapor ke kami Bu. Itu kan PLN. memang masih mewenang Kalau kami. laporannya ke untuk- kami. Tapi Tetap, nanti kami kalau- konfirmasi mungkin callback ya. Pastikan dengan foto. Biasanya kan soalnya sekarang yang di dalam itu juga sekring apa namanya? Oh, Yang iya. dulu kan sekarang udah pakainya kayak MCB sama ya. Jadi nanti kita bantu arahkan. Kalau memang masih itu tanggung jawab PLN nanti kami kirimkan petugas. Oke. Soalnya kan banyak yang ya itu tadi Salah petugas listriknya kan di dasta kan memang ya mungkin bisa lah orang yang biasa nangani listrik kan biasanya langsung nyambung Bu. Itu tapi kan kadang asal-asalan itu yang lebih bahaya. Oke. Heeh. Jadi intinya untuk dust tank rusak silakan hubungi PLN dulu. Untuk Ya. kehati-hatian silakan Kehati-hatian. menghubungi PLN tidak apa-apa. Tapi Nanti kalau kan lebih percaya sama yang instalasi ya monggo. Tapi kalau ada apa-apa jangan Oh iya, langsung makanya menyalahkan untuk kehati-hatian PLN gitu, Bu. ke PLN nanti kan Gitu. kita arahkan ya, kita konfirmasi sebelah mana sih seperti bagian yang mana sebenarnya takutnya kan kita beda persepsi ya, bahasa listrik seperti ini tapi bahasa pelanggan seperti ini. Nah, Iya. nanti kita konfirmasi, oh itu masih yang haknya PLN, wewenangnya PLN nanti kita kirim petugas. Tapi kalau oh itu sudah ranahnya pelanggan, monggo jenengan cari petugas sendiri nanti kita arahkan. Mhm. Konfirmasi Biar ulang lah, aman. Bu. Iya. Bener. Jadi intinya lebih ke ini
izin ke PLN dulu ya. Iya, sampai Oke. dulu. Baik. Dan Mbak Winda, untuk promo hari listrik ada tambahan lagi nggak ini yang perlu disampaikan? Paling saya ulangi saja ya, mengingatkan monggo masih ada waktu sampai akhir Desember. Kalau memang sekarang bisa, kenapa harus nanti akhir Desember? Jadi syaratnya satu, yaitu pelanggan sudah menjadi pelanggan PLN sebelum tanggal 1 Oktober, dan ini bisa untuk semua golongan tarif dari dayanya, yaitu dari 900 sampai 7.700. Monggo dicoba saja daftarkan lewat, tentunya harus PLN Mobile. Syarat lain pembelian token minimal 50.000 atau pembayaran tagihan listrik. Jadi kalau misal nanti ada kendala, bisa langsung lapor di PLN Mobile atau call center 123, atau bisa ke kantor PLN Wonosobo di Jalan Honggoderpo. Kalau Mas Winda. Kok jadi Mas Winda sih? Mirip ya. Habis masalahnya Winda sama Winda, jadi habis sama gitu loh Mbak Beda Winda. tipis ya. Saya jadi malu ini. Kalau Mas Winda ya, Mas Winda. Iya. Ini himbauan kepada masyarakat ya. Iya. Untuk kelistrikan ini bagaimana ini? Silakan. Untuk terakhir kami dari tim K3 ya Bu ya. Kami himbau untuk pembangunan ya Bu, untuk jarak aman dari kami di angka minimal 3 meter. Begitu juga untuk pohon-pohon. Kemudian untuk yang bermain layang-layang potensi-potensi bahaya, baik itu yang main layangan juga penyaluran listrik ke kami ke rumah-rumah. Khususnya untuk pohon, bagi pemilik pohon merelakan pohon yang dekat dengan jaringan untuk untuk dipotong ataupun ditebang oleh petugas kami, dan itu pun tidak ada biaya, gratis. Syukur-syukur atau warga ada yang membantu dari kami, mungkin pada saat di lokasi sudah kondisi padam bisa bareng-bareng sama petugas kami untuk lebih cepat lagi untuk eksekusi pohonnya. Kemudian untuk di musim penghujan ini mungkin bisa jadi pohon yang tertimpa jaringan, bahkan bisa kabel kami putus. Untuk menghimbau ke masyarakat bahwasanya jangan mendekat ataupun berusaha mengamankan kabel tersebut. Alangkah baiknya untuk melaporkan ke kami melalui PLN Mobile ataupun kontak center 123. Kami harap warga sekitar Wonosobo aman semuanya. Paling itu aja Bu. Baik, ya pasti apapun silakan melapor atau lewat mobile PLN mobile PLN atau juga untuk kontak center PLN 123 ya. Mohon maaf tadi balasan. Dan yang pasti pesan Inspira tadi sudah disebutkan ya, seluruh produk layanan PLN hanya melalui aplikasi PLN Mobile. Jadi ini solusi sekali untuk listrikan hanya dalam satu genggaman dengan untuk ini PLN Mobile ya. Semua semakin mudah. Jadi coba untuk unduh atau download aplikasinya, yaitu aplikasi PLN Mobile. Betul ya Mbak Winda ya? Betul. Baik. Dan pesan Inspira kayaknya kita mesti akhiri. Ini saya tanya sudah tidak ada nih Mbak Winda. Baik, mohon maaf untuk Mbak Winda, tadi ada sedikit kesalahan saya untuk menyebutkannya. Mbak Winda, terima kasih Mbak Winda. Sama-sama Mbak. Iya, dan untuk Mas Winda juga terima kasih ya. Untuk kedatangannya. Oke, sukses untuk promo hari listrik kali ini dengan Rp271.000 saja. Dan ini berakhir sampai Desember pesan Inspira. Baik, kita tutup saja untuk dialog hari ini. Saya Meta Kania, sampai jumpa.